Salah satu program percepatan penurunan stunting secara nasional adalah pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, baduta, dan juga balita. Untuk meninjau secara langsung pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, balita, dan baduta, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Hussein Buyung, belum lama ini berkunjung ke distrik Fakfak Barat guna terlibat secara langsung dalam pemberian makanan tambahan di beberapa kampung yang menjadi kampung lokasi fokus. PMT ini diberikan rutin setiap hari selama 90 hari kerja atau kurang lebih selama 3 bulan lamanya bagi sasaran program di lokasi fokus. Dia punya kandungannya lebih daripada wortel. 6 kali lipat. Dalam tinjauannya, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat selalu aktif berkomunikasi dengan semua penerima manfaat. Salah satu yang dilakukan ketika bertemu warga penerima manfaat, pemberian makanan tambahan selalu diikuti dengan komunikasi, informasi, dan edukasi. KIE yang dilakukan khususnya terkait mengatur pola makan makanan bergizi bagi ibu hamil maupun bagi balita dan juga baduta. Dengan menggunakan metode KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi, Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Hussein Buyung menyampaikan semua hal terkait asupan gizi bagi sasaran program. Salah satunya dengan memberikan informasi akan tanaman sayur-sayuran yang mudah ditanam di sekitar rumah agar dapat dikonsumsi untuk menjaga keseimbangan gizi ibu dan anak. Menurut Hussein Buyung, asupan gizi bagi ibu dan anak sangat mudah diperoleh di distrik Fakfak Barat. Untuk memenuhi asupan gizi dari sayuran, warga bisa menanam sayur-sayuran di pekarangan rumah. Demikian juga untuk memenuhi asupan gizi protein, warga bisa memperolehnya dari laut. Karena pemukiman masyarakat di sekitar distrik ini berada pada wilayah pesisir pantai. Pendekatan yang dilakukan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dengan melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat sebagai salah satu upaya merubah perilaku masyarakat dari kebiasaan lama agar tidak selalu bergantung pada program pemerintah, karena pelaksanaan program oleh pemerintah hanya bersifat stimulan atau sebagai pemicu saja. Berarti kan ada yang utama. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan mama orang ini bisa mencukupi kebutuhan keluarganya ini setelah anak-anak ini mendapat makanan tambahan ini. Ini akan memicu orang untuk bagaimana ada nafsu makan untuk kebutuhan mereka punya tubuh ini. Jadi untuk memenuhi kebutuhan gizi ini, jadi kebutuhan gizi ini itu ada di sekitar kita. Nah, gizi ini ada di sekitar kita. Kita manfaatkan, kita perlahan untuk bagaimana untuk membentuk suatu pangan keluarga yang betul-betul bisa mencukupi gizi keluarga. Nah, di situ ada tanaman daun kelor, ada daun kator, bunga papaya, daun singkong, ada lagi karbohidrat misalnya keladi, patatas, singkong, mungkin sagu. Ini untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Tidak perlu kita harus bagaimana jauh-jauh untuk mengeluarkan uang untuk mencukupi gizi keluarga kita orang ini. Dalam lingkungan kita orang ini saja kita sudah mencukupi. Di depan kita orang ini laut. Laut itu sumber protein yang banyak. Tinggal kita memancing dapat 2 ekor, 3 ekor. Kita mampu pulang untuk mencukupi protein kita punya keluarga. Nah ini, hal-hal ini harus kita orang biasakan ke masyarakat agar
agar bagaimana gizi keluarga di setiap kampung, setiap rumah tangga itu bisa tercukupi dan ini bisa berkelanjutan. Hari ini kita kasih makanan tambahan itu kan hanya memicu bagaimana supaya ibu rumah tangga ini bisa bagaimana melihat kondisi gizinya yang harus disediakan ini yang harus dimenuhi dalam gizi rumah tangga setiap hari. Seperti itu. Jadi memenuhi kebutuhan gizi setiap hari. Jadi anak-anak ini dia punya jam makan pagi ke jam berapa, siang jam berapa. Distrik Fakfak Barat adalah salah satu dari 13 distrik dan 28 kampung yang ditetapkan sebagai kampung lokus pemberian makanan tambahan bagi percepatan penurunan stunting tahun 2022. Sesuai data kampung lokus, jumlah balita stunting di 13 distrik 28 kampung kurang lebih 475 jiwa. Pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil kurang lebih 30 jiwa dan balita sebanyak 120 jiwa. Sesuai informasi yang diperoleh media ini di lapangan, PMT ini akan dilaksanakan selama 90 hari kerja atau kurang lebih selama 3 bulan. Oleh sebab itu, salah satu kunci percepatan penurunan stunting yang juga penting dilakukan adalah koordinasi lintas sektor. Hal ini harus dipacu agar intervensi program khususnya gizi tidak berhenti hanya di 3 bulan pertama, tetapi intervensi ini sudah semestinya berkelanjutan. Dari Kabupaten Fakfak, Jimmy Malwali, Technical Assistant Stunting melaporkan untuk Anda.